Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Gizar Maulana dengan NIM 20 240 23 11 062 yang akan menjelaskan pengaplikasian turunan baku dan juga turunan rantai. Oke, selamat pagi. Pada sesi kali ini saya akan memberitahu apa saja sih pengaplikasian turunan baku dan juga turunan rantai dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menggunakan yang namanya Google Maps. Jika kalian tidak tahu Google Maps, itu adalah aplikasi untuk menunjukkan arah. Google Maps itu bisa kita gunakan sebagai contoh pengaplikasian dalam turunan baku dan juga turunan rantai. Kamu pakai Google Maps untuk pergi ke suatu tempat tujuan. Maps menghitung eta berdasarkan turunan posisi terhadap waktu, yaitu kecepatan. Model matematisnya, posisi sama dengan ST, kecepatan sama dengan V, yaitu T dx. Jika kecepatan berubah, seperti macet, lampu merah, digunakan aturan rantai untuk menghitung perubahan waktu terhadap posisi dan juga kecepatannya. Contoh, kalau posisi mobil dinyatakan ST sama dengan 60 ton 5 tipe dan kecepatannya adalah T sama dengan 60 dikurang 10 T. Pada T pada kecepatan itu 3 menit ya, 3 menit. Maka kecepatan 60 dikurang 30 sama dengan 30 km per jam, karena membahas kecepatan. Google akan pakai nilai itu dan data real time untuk menghitung berapa lama lagi kita sampai ke tempat tujuan. Gunanya, tanpa turunan, algoritma Google Maps tidak bisa akurat, apalagi dilalui oleh lintas yang selalu berubah-ubah. Turunan juga bisa digunakan dalam pemindaian sidik jari di suatu HP atau ponsel, seperti terdeteksi tekanan atau sentuhan. Situasinya seperti di HP kamu, saat jari menyentuh layar, sistem mendeteksi tekanan dan gerakan. Ini dianalisis langsung lewat turunan dan juga fungsi sentuhan terhadap waktu dan juga posisi. Modelnya, misal tekanan sentuhan terhadap waktu yaitu P sama dengan 2T pangkat 3, 9T pangkat 3, pangkat 2, dan juga 12T. Nah, P 1 berarti jadi 6, T pangkat 2, 2 dikali 3 jadi 6, si pangkatnya dikurangi 1. 9 kali 2 18. Oke. Pangkatnya dikurang 1 jadi 1. Apakah ditulis? Bisa ditulis ataupun tidak. Karena sesungguhnya X adalah bernilai 1. X bernilai 1, maka tidak perlu ditulis pun tidak apa-apa. Terus 18. Karena 12 tidak memiliki X, maka kita tulis 12. Inilah turunannya. Sistem mendeteksi apakah sentuhan semakin kuat, turunan posisi jarimu terhadap ponselmu untuk mendeteksi sidik jarimu, atau semakin melemah, menjadi turunan yang negatif. Jadi semisalkan tekanan yang diberikan oleh jarimu terhadap ponselmu semakin kuat, maka yang terjadi adalah turunan positif.
Jika sentuhan jarimu itu lemah terhadap ponselmu, maka turunan tersebut dinyatakan negatif. Aturan Nantai juga berkenan dalam metode ini. Jika tekanan bergantung pada suhu kulit dan bergantung pada waktu, kita bisa menggunakan dp/dt maksudnya dp/dt adalah d per t sama dengan dp per dt dikali dt per dp per dt dt per dt per dt. Mungkin sistem yang membedakan antara tap biasa versus tekan lama atau long press memungkinkan sistem yang bisa membedakan hal tersebut. Gesture swipe, drag, zoom, semuanya bisa menggunakan turunan. Hal tersebutlah yang menjadikan ponsel kita terlihat menjadi lebih canggih dan juga lebih terlihat smartphone. Pembuatan obat juga bisa menggunakan turunan, seperti mengatur dosis berdasarkan laju penyebaran obat tersebut terhadap penyakit kita. Situasinya, obat masuk ke dalam darah, lalu menyebar. Dokter perlu tahu berapa cepat obat bekerja dalam tubuh kita dan kapan habis efeknya. Ini dihitung dengan turunan. Modelnya, obat dalam darah, kita masukkan C, T, sama dengan 100 per 1 tambah 2E per 93T. Biasa mereka gunakan seperti ini. Lakukan turunan C1 per T sama dengan 100 kali 2 kali 0,3 kali E minus pangkat minus 3T per 1 ditambah 2E pangkat minus 0,3T pangkat 2. Seperti ini. Gunanya bisa dihitung waktu optimal untuk dosis yang bisa diberikan oleh dokter kepada kita untuk obat berikutnya, agar tidak menjadikan overdosis. Aturan rantai dipakai saat tubuh atau berat badan dan metabolisme yang mempengaruhi secara tidak langsung. Kesimpulannya juga, turunan bisa menjadikan aplikasi yang spesifik, juga bisa menjadi navigasi maps dan layar sentuh HP dan dosis obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dalam kecepatan dan juga ketepatan kendaraan. Penjelasannya, jika kamu punya fungsi posisi tetap terhadap waktu, yaitu T waktu, maka turunan pertamanya adalah ST1. Contoh, mobil berjalan dengan posisi ST 5T pangkat 2 tambah 2 meter per detik ya. T itu sama dengan waktu. Kecepatannya bisa kita ukur dengan menggunakan rumus seperti ini. UT sama dengan D per DX 5T pangkat 2 nya ditambah 2 sama dengan 10T. Oke, untuk percepatannya kita bisa pakai A kali T sama dengan 10T yang tadi sama dengan 10 menit per second.
wabarakatuh. Oke. Turunan membantumu tahu seberapa cepat mobil melaju atau melambatnya pada waktu tertentu. Oke, mungkin di sini bisa kita ingin lagi dalam perubahan harga atau keuntungan. Contoh, pendapatan toko terhadap barang yang terjual. Mungkin di sini kita langsung tahu turunan dari penghasilan toko tersebut. Seperti kita kasih R, X sama dengan 100 X kurang 2X 2. Oke, sini kita sudah tahu turunannya, yaitu 100 kurang 4X. Lalu jika toko menjual 10 unit, maka X nya 10, maka 100 dikurang 40 sama dengan 60. 40 sini dari 4X. Maka jika toko menambah 1 unit barang pada posisi 10 unit, pendapatannya bisa bertambah sampai Rp60. Ini membantu pengambilan keputusan dalam berbisnis. Bisa juga dalam turunan baku dan juga turunan perantai, bisa diaplikasikan juga dalam perubahan suhu terhadap waktu. Contoh, misal suhu ruangan berubah, bisa mengubah selisih ruangan. Bisa dinyatakan sebagai fungsi, yaitu T, dan turunannya adalah T1. Oke, seberapa cepat suhu naik ataupun turun per menit, itu bisa kita aplikasikan dengan turunan baku. Contoh, T sama dengan 25 tambah 10 sin Pi 12 per T. Sini pada pukul sama di jam tertentu itu bisa suhunya menaik sebesar T1 10 per 12 sama dengan 5 Pi per 6 derajat per jam. Itu kayak derajat suhu per jam. Maka digunakan dalam AC otomatis untuk menyesuaikan suhu berdasarkan waktu atau koordinasi di luar. Turunan baku juga bisa dilakukan terhadap di bidang pengaplikasian olahraga, seperti kita sedang berlari dan kita bisa menghitung denyut nadi dari hasil kita berlari tersebut. Seperti kita menunjukkan denyut jantung terhadap suatu saat berlari, memberitahu seberapa cepat jantung kita berdetak lebih cepat per menit. Contoh, kita sudah tahu. Oke, sini ya, sini. Sini HT sama dengan 70 ditambah 20 dan X ya, ln ya, ditambah 1, maka turunannya adalah 100T sama dengan 20 per Pi tambah 1. Ini T. Artinya, makin lama kita berlari, laju peningkatan denyut nadi menurun. Maka hasil yang bisa kita dapat adalah bisa digunakan dalam olahraga seperti berlari maraton, lari pendek, dan juga lari cepat, dengan menggunakan alat olahraga pintar seperti smartwatch untuk memantau identifikasi olahraga kita. Bisa dari produksi efisiensi mesin. Jika waktu pekerjaan mempengaruhi hasil mesin, fungsi hasil bisa dianalisis dengan turunan
dengan percepatan produksi digunakan mengatur waktu operasional. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa perhitungan yang ada dalam turunan baku menjawab beberapa kecepatan suatu perubahan, membantu membuat keputusan tepat dalam berbisnis, dan juga digunakan sebagai alat modern seperti smartwatch, ponsel HP, remote AC, dan juga kendaraan-kendaraan pintar. Kimia dan dari turunan baku ini bisa juga diaplikasikan dalam reaksi kimia dan juga konsentrasi zat seperti DC per dt sama dengan laju reaksi. Nih ya, kita kasih contoh di sini. Konsentrasi zat A C E10 C per 0,5 T. Alhamdulillah, kita bisa menggunakan rumus ini ya, DC per dt min 5 E per 3 5T. Nilai negatif pada arti konsentrat zat berkurang sering waktu berguna untuk mengontrol proses industri, misalnya kayak pelapukan terhadap logam dan fermentasi. Dalam psikolog juga kita bisa mengukur daya ingat seseorang menggunakan turunan baku ini. Sini ya. Oke, daya ingat menurun seiring waktu mengembang model peluruhan memori. Semisal M per T sama dengan M E per KT. Turunannya MOE per KT. Nah, maka bisa digunakan untuk menjadwalkan pengulangan belajar agar tidak pelupa. Digunakan dalam aplikasi seperti Anki dan lain sebagainya. Bisa juga dalam pertumbuhan populasi. Contoh nih, pertumbuhan populasi juga sering dijadikan model dengan fungsi yang logistik. Seperti PT sama dengan K. Ini contohnya ya. Turunannya adalah I1T I min RT per 1 kurang R pangkat 2. Turunannya ya. Ini membantu meramalkan ledakan populasi atau penurunan populasi hewan, tumbuhan, dan ini sangat penting di bidang ekonomi dan konservasi. Bisa juga digunakan sebagai statistik machine learning. Dalam pelatihan model AI turunan, terutama di grading, digunakan untuk meminimalkan error dengan metode yang disebutkan gradient difference. Contoh, fungsi kesalahan seperti loss kubik kedua ada yetan turunannya nih 2 y berkurang y tan kali x. Maka konsep turunan tidak mungkin
melatih sistem rekomendasi pengenalan wajah dan chat robot. Seperti nggak bisa ada kayak hack gitu loh. Bisa dalam optimasi budaya, pengiriman. Kalau di penjelasan untuk pengusahaan pengiriman seperti perusahaan logistik menggunakan turunan untuk meminimalkan biaya atau waktu tempuh. Jika ada biaya berdasarkan jarak, maka memberitahu beberapa banyak biaya berupa tiap tambahan 1 kilometer. Contoh, cuma 100 nanti sama dengan C1 per D sama dengan 5 dikurang 1000 100 ya, 100 D pangkat 2. Dengan turunan ini kita bisa mencari nilai D dengan meminimalkan biaya.